Dulu pernah saya mengkritisi tentang penggerebekan sebuah gereja di Lampung. Sekarang muncul kembali. Kali ini hanya selemparan batu dari Jakarta, dari ibu kota negara. Tepatnya di Tangerang Selatan. Ini ceritanya sekelompok mahasiswa dari Universitas Pamulang yang beragama Katolik sedang melakukan doa rosario. Tiba-tiba sama Pak RT dan kelompoknya digerebek habis-habisan dan mereka datang dengan membawa senjata tajam, memukuli mahasiswa, bahkan banyak juga mahasiswa perempuan dan bahkan ada juga yang sempat kena bacok entah apanya. Alasannya mereka rumah tidak boleh untuk beribadah, kalau mau beribadah di gereja saja. Ini kan otak somplak. Kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing, mungkin dengan 1, 2, 3, 4 orang teman. Aturan mana yang dilanggar oleh mahasiswa-mahasiswa itu? Justru aturan dari ketua RT setempat dan kelompoknya yang otaknya somplak ini yang menurut saya yang banyak melanggar peraturan. Itu melanggar hak asasi manusia, melanggar hak suatu kelompok untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah agamanya. Atas nama organisasi dan umat Kristen seluruh Indonesia akan melaporkan seorang aparatur sipil negara yang bernama Yayi Susilawati dari SMA Negeri 1 Cermen Gresik, Jawa Timur ke Barreskrim Polri pada hari Senin 13 Mei 2024 yang bersangkutan membubarkan paksa jemaat GPIB pada hari Rabu 8 Mei 2024 pukul 19.00. Perbuatan ini melanggar pasal 175 KUHP. Barang siapa merintangi pertemuan keagamaan atau menghalangi ibadah diancam pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Jadi saya setuju sama ini ya. Pembubaran ibadah Kristen itu semakin parah dan semakin menjadi-jadi adalah akibat dari tidak ada konsekuensi hukum terhadap pelaku. Jadi sudah bukan saatnya lagi kalian ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Karena diamnya kalian itu justru membuat pelaku intoleran berani bubarkan ibadah lagi. Waktunya kalian umat Kristen bangkit, melawan penindasan, jangan diam. Kalau kalian tidak ingin ada ibadah dibubarkan lagi, pastikan pelaku dihukum. Agar orang berpikir 1000 kali sebelum membubarkan ibadah kalian lagi. Penjarakan pembubar ibadah. Orang-orang di Pamulang yang menyerbu adik-adik dari Unpam ketika mengadakan malam rosario itu diperintah oleh siapa dan mengikuti tauladannya siapa? Kalau Nabi Muhammad sendiri tidak pernah melakukan itu. Pernahkah Rasulullah beserta para sahabat datang ke rumah warga yang non-muslim lalu kemudian mengancam mereka dengan pedang karena mereka berbeda agama dan melakukan ritual-ritual di rumahnya? Saya mau tanya, siapa yang pernah menemukan sejarah ini? Saya tantang sekarang. Silahkan sebut nama kitabnya. Silahkan sebut nama periwayatnya. Pernahkah Rasulullah melakukan itu? Maka kemudian saya betul-betul memprotes betapa konyolnya orang-orang yang menyerbu adik-adik dari Unpam ketika mengadakan malam rosario itu. Hanya karena dianggap sebagai ancaman karena berbeda. Ini adalah efek dari ulama-ulama yang kadang-kadang menyerukan kebencian kepada pemeluk agama lain. Menyerukan kebencian dan permusuhan kepada orang yang berbeda. Ini adalah ulama-ulama yang tidak wajib untuk diikuti. Bahkan haram untuk diikuti. Ini hanya akan semakin membuat jelek wajah Islam dan syiar Islam. Menurut saya, Indonesia terancam oleh kelompok-kelompok Islam konservatif yang berpikiran tertutup dan tidak mau menerima keberagaman. Sebagian umat Islam percaya keturunan Nabi Muhammad pasti bersih dari dosa, kesalahan, dan kejahatan. Kata-kata dan perilakunya harus dijadikan teladan. Dengan segenap atribut yang dibawanya itu, nama Habib Bahar menjadi terkenal. Bukan cuma soal kehabiban yang dipersoalkan. Cara membaca Bahar itu kacau, belepotan, salah, dan membingungkan. Seharusnya bacaan Arab itu kan dibaca dari kanan ke kiri. Tapi dalam video itu Bahar membaca teks di kitab kuning itu dimulai dari kiri ke kanan seperti dia membaca teks berbahasa Indonesia.
Bahar sebagai ulama palsu alias ulama gadungan atau ulama abal-abal. Salah satu yang jadi sorotan adalah ketidakmampuan Bahar dalam membaca kitab kuning dengan teks Arab gundul. Bahar seringkali menggunakan hadis palsu dalam ceramah-ceramahnya untuk mencari keuntungan. Misalnya saja ketika Bahar mengutip hadis saat banyak orang meragukan kehabibannya. Berdasarkan hadis yang ia kutip, Bahar menuduh orang yang meragukan kehabibannya sebagai munafik. Bahar bahkan menantang pihak yang meragukan silsilahnya membongkar makam Nabi Muhammad guna melakukan tes DNA untuk kemudian dibandingkan dengan DNA Bahar. Ini tentu saja tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita membongkar makam Nabi dan melakukan tes DNA? Ia pun pernah dilaporkan karena dalam ceramahnya menghina Jenderal Dudung Abdurrahman. Menurut Bahar, Dudung masih menyembah pohon jika tidak ada ulama atau habib Arab. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa digunakan untuk mempertanyakan keulamaan Bahar Smith. Tapi ya karena dia berhasil membuat masyarakat percaya bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad, segenap cacatnya itu kerap tidak mempan mengubah kepatuhan mereka terhadap Bahar. Ini titisan Panglima Macan Putih, Anies Baswedan juga memiliki kodam. Kodamnya ini berwujud singa bila dia mau mewujud. Dan energi ini bukanlah energi yang sembarang juga, karena energi singa ini memberikan hal yang positif terhadap si Rabu Kliwon ini atau Bapak Anies Baswedan sendiri dalam kehidupan beliau meniti karirnya. Orang yang terlahir Rabu Kliwon mempunyai kodam singa ini akan berfokus kepada apa yang menjadi fokus dalam tujuan hidupnya. Seperti kita lihat bila singa ini selalu fokus kepada mangsanya yang akan diterkam, maka bila belum sampai mangsanya ini didapat, dia tidak akan patah semangat dalam berusaha. Sama dengan Bapak Anies Baswedan saat ini. Kita biasa aja itu kalau sudah kelar pemilu ya sudah. Dan itu memberi pelajaran kepada masyarakat ya. Dulu saya dukung Prabowo katanya pengkhianat murtad gitu. Ada tuh yang ngomongin begitu. Tapi kan sekarang yang dukung itu gabung. Jadi ya pokoknya gabung aja. Jadi politik biasa gitu. Oleh karena itu saya meminta masyarakat berpolitik itu biasa aja, jangan baperan. Soal harapan PKS, Partai Keadilan Sejahtera, buat mengakhiri masa puasanya, mengakhiri masa oposisinya selama 1 dekade, selama 10 tahun, ini tampaknya nggak bakal terwujud dengan mulus. Ini sama sekali nggak bakalan berjalan mulus. Percaya deh, walaupun Pak Prabowo sudah sesumbar ingin merangkul semua pihak, ingin merangkul semua partai buat membangun negeri kita ini ke depannya, tapi mungkin ajakan tersebut nggak berlaku buat PKS. Ya, Partai Keadilan Sejahtera mungkin jadi pengecualian. Padahal nih, PKS sudah mengirim undangan dan menyiapkan karpet merah loh buat menyambut Pak Prabowo di markas mereka. PKS juga sama sekali nggak malu-malu dan nggak pasang gengsi waktu menyatakan secara terbuka keinginan mereka buat mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Cuman maksud saya, fatsun politik hari ini ya kan tidak dipakai. Yang kalah ya udahlah, Anda nggak usah gabung. Anda kasih kesempatan pada Babe Haikal yang sudah capek-capek menjadi jubir Prabowo secara tidak resmi. Saya belum pernah jadi jubir. Pendukung. Tidak resmi, pendukung. Ya kan? Capek berikan kepada Margarito Kamis, pada Yusril. Jangan diberikan kepada orang yang tidak mendukung. Kalau Henry Satrio melipir misalnya, jangan kasih. Ya kan? Yang melipir-melipir itu pengkhianat semua itu. Kalau kita mau pembelahan yang benar, yang menang memerintah, yang kalah legowo untuk beroposisi. Kami ingin mengatakan ini tindakan yang sangat pengecut. Sangat pengecut, ya. Hadapi dong, ya, buka perkaranya. Oto mengatakan ada ijazah aslinya. Tunjukkan cash close, ya, tunjukkan saja. Tapi ternyata tidak mampu ditunjukkan. Maka kami berkesimpulan inilah belok-beloknya supaya nggak memperlihatkan, ya. Saya paham sebagaimana Anda hadir kemari sangat ingin tahu, ya, akan bagaimana kelanjutan dari perkara ijazah palsu Joko Widodo. Betul? Betul. Kami sangat mengerti
inilah upaya yang bisa dilakukan oleh pengadilan ya untuk tidak bertemu langsung dengan kami para pemohon yang sangat ganas-ganas ini, mungkin menurut mereka begitu ya. Padahal sebenarnya kita sedang mencari kebenaran. Perlu Anda ketahui ya, gugat ijazah palsu jilid 2 di Surakarta itu belum pernah menunjukkan ijazah asli ya. Hadapi dong ya, buka perkaranya. Otto mengatakan ada ijazah aslinya. Tunjukkan case close ya, tunjukkan saja. Gerakan Zionis internasional dengan gerakan komunis dengan penampakan Jokowisme hari ini. Jokowi itu adalah personifikasi dari komunisme tanpa palu arit. Jadi hari ini kita sedang berada di sebuah rezim yang sudah sampai kepada satu statement ijhadu bi anal PKI. Kita sedang berada di sebuah penampakan, lu mau ngomong apa aja, lu mau demo kayak apa aja, lu gak bakal menang. Nanti kalau kekencengan dipanggil lagi sama polisi. Itu sudah menjadi fakta. Beberapa teman-teman di daerah, beberapa teman-teman tokoh-tokoh kita yang harus sedikit menahan langkah karena surat panggilan dari kepolisian sudah mulai berdatang. Mohon maaf, si asam sumpah itu, asam berguna atau asam sumpah itu? Tidak mewakili anak muda. MUI mengatakan anak muda itu wakilnya bukan anak sultan. Sultan apa? Sultan Andara gitu, yang uangnya triliunan, bukan. Seharusnya anak muda itu adalah anak petani, anak nelayan, anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan, tapi mereka pintar, tapi tidak punya biaya. Itulah yang seharusnya diperjuangkan. Kita doakan anak cucu keturunannya dimakan oleh Allah. Takbir, takbir, takbir. Omong-omong, udah kedengeran mungkin. Ada katanya juga apa yang lima paket. Omong-omong, hakim ini sudah ada yang 5 paket. Makanya kita berdoa, aminkan bersama, andaikan hakim ini menerima suap daripada penguasa, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Allah ratakan keluarganya. Hancurkan bangsa. Saya dari Sampang Madura, demi Allah, saya tumpas itu semua. Seandainya bukan bulan puasa, polisi, saksikan saya orang Madura. Andai bukan bulan puasa, saya sembelih semuanya itu. Paham Madura? Saya bukannya tidak tahu yang ada di negara ini. Saya paham karena saya rakyat kecil. Di Madura cuma Sampang karena saya bertekad berjuang teguh untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan tanpa sopan. Dan saya kesini ngongkos sendiri, saudara. Perjalanan 1 malam, 1 hari 1 malam. Ngongkos sendiri, beda dengan yang di sana. Indonesia tanpa Jokowi! Indonesia tanpa Jokowi! Indonesia tanpa Jokowi! Mengapa saya katakan demikian? Seorang Bapak Rias Rasyid, pengamat politik yang santun dan cerdas, sampai mengatakan untuk mendapatkan seorang dengan kepribadian yang tidak tahu malu sedemikian rupa dibutuhkan lebih dari 100 tahun. Bayangkan, dan Indonesia memilikinya. Sifat-sifat Fir'aun itu ada dalam dirinya, yaitu memecah belah dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya ingin Anda semua kembali ya, kuatkan tekad kita bahwa perjuangan ini harus mencapai tujuannya dan konstitusional. Oke? Gagal nyomot saksi, ngundang menteri. Akhirnya menteri bawa data, dijelasin semua. Bengong. Kurang puas, ngundang lagi Jokowi. Terus aja biar sampai menang ya kan. Jangan lupa ngundang Joe Biden sama Jiping ya. Karena dia ikut ketemuan Pak Prabowo tuh. Undang semua di MK, Jiping sama Joe Biden ya. Habis itu lo undangin semua tuh jin-jin yang ada di laut. Biar lo pada menang. Jin yang ada di langit juga undangin ya. Jangan lupa. Bawa ke MK semua. Gue bilang pindah ntar perahu lo bocor, nyesel lo.
Jokowi dikasih jalan itu. Tinggal Anies dengan Caimin berani nggak? Jangan kau mau enak aja, kamu jadi presiden kan ente, ya, wakil presiden ente. Kok kita suruh berkorban? Kita pasti mendukung, tapi nanti di depan dong. Nabi Muhammad tuh nyambi di depan, bukan dari belakang meja. Dengan perjuangan dia, kami bisa melawan kezaliman dan ketidakadilan oleh Joko Widodo. Maka perjuangan ini kami tidak akan pernah berhenti sampai nyawa dan darah saya pertaruhkan. Ini pemilu yang paling brutal, pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan angka-angkanya. Karena itu, jangan bicara angka lagi, jangan bicara berapa yang kita dapatkan lagi. Yang kita harus lakukan adalah kita bubarkan pemilu ini. Kita minta diskualifikasi calon yang curang. Kita minta pemungutan suara ulang. Hanya di antara calon-calon yang tidak curang. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan. Bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Mas Anies juga mungkin hari ini gagal. Ya tapi menurut saya karir politiknya Mas Anies belum selesai. Mas Anies masih bisa mencoba menjadi calon gubernur sekali lagi. Mungkin kan Mas Anies nggak tahan lama-lama jadi oposisi kan. Mas Anies tidak cukup kuat untuk menjadi oposisi atau tidak cukup kuat lama-lama berada di luar pemerintahan. Ya jadi beliau bisa mencoba lagi untuk maju jadi calon gubernur DKI. Dan tahun 2029 nanti bisa mencoba peruntungan lagi menjadi calon presiden. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal.
bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dalam Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin, ataupun meme coin seperti Dogecoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk situs trading, saya rekomendasi untuk menggunakan aplikasi Okta. Karena personally, saya menggunakan aplikasi ini. Alasan lainnya kelihatan di sini, untuk aplikasi Okta sudah dapat penghargaan sebanyak ini sebagai aplikasi trading dan investasi terbaik di Asia sejak beroperasi di tahun 2011. Untuk aplikasi Okta merupakan tempat yang lengkap buat teman-teman untuk trading kripto, forex, saham global, dan lainnya. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja, jadi cocok banget untuk pemula. Investasi di aplikasi Okta, kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Pilpres 2024 sudah selesai. Dengan segala kontroversinya, Prabowo Subianto sudah pasti akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia di bulan Oktober nanti. Dan seperti sudah kita duga semua, beberapa partai yang tadinya berlawanan di Pilpres dengan Prabowo, ini mulai merapat seakan takut tidak kebagian kekuasaan. Seperti Partai Nasdem misalnya, di mana Surya Paloh langsung merapat dan menyatakan akan ikut bergabung di dalam kabinet pemerintahan Prabowo. PKB juga begitu. Masih segar dalam ingatan kita semua ketika Caimin kencang menyuarakan jargon perubahan. Tapi ternyata nggak kuat juga ada di luar pemerintahan. Begitulah politik kawan. Kemarin berantem, sesudah semua selesai, sekarang mereka saling merangkul, seolah nggak ada apa-apa. Kepentingan menjadi perekat para politikus dan jarang sekali kita melihat ada politikus yang idealis. Hampir semuanya pragmatis, bahkan cenderung oportunis. Tidak ada yang berubah dari Nasdem.
selain cuman jargonnya saja. Surya Paloh yang terlahir dari Golkar ternyata nggak kuat juga untuk berada di luar pemerintahan sehingga dia harus ikut merapat. Ini tentu saja kontras banget dengan jargon Nasdem waktu mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden kemarin, yaitu perubahan. Tapi kalau PKB pimpinan Caimin merapat sih, itu lebih bisa diterima karena ada ancaman. Kalau kursi ketua PKB yang sekarang diduduki oleh Caimin akan direbut oleh elit politik lain, dan Caimin harus merapat ke Prabowo untuk memastikan bahwa dirinya aman dan tetap menjadi ketua umum PKB. Kalau PKS gimana? PKS sih kabarnya nih pengen banget gabung dengan kabinet Prabowo. Karena hampir 10 tahun menjadi oposisi membuat PKS itu kering kerontang. Bisa jadi kalau PKS ada di kabinetnya Prabowo, akan menjadi serangan dari mereka yang anti Prabowo sehingga merusakkan nama baik yang sudah mereka bangun dengan susah payah. Tetapi dapat kabar lain juga. Prabowo menolak PKS gabung di kabinet mereka karena nama buruk PKS yang dianggap partai yang terlalu religius yang akan merugikan nama baik Prabowo. Dengan begitu selama 5 tahun ke depan, bangsa Indonesia ini akan dipimpin oleh seseorang yang berlatar belakang militer dan tentu akan membawa gerbong banyak orang dengan latar belakang militer juga. Yang masih clear untuk menjadi oposisi hanya PDI Perjuangan. Sebenarnya PDI Perjuangan itu punya potensi paling besar untuk diajak gabung oleh Prabowo di kabinetnya. Apalagi PDI Perjuangan adalah partai pemenang dan punya power untuk mengganggu pemerintahan Prabowo karena jumlah kursi mereka yang sangat besar di Senayan. Tapi sepertinya bergabung di kabinet pemerintahan itu bukan lagi obsesi PDI Perjuangan sekarang ini. PDI Perjuangan sudah mengisyaratkan bahwa mereka dalam waktu 5 tahun ke depan akan menjadi oposisi untuk menjaga keseimbangan. Selain itu, kalau dilihat dari latar belakang hubungan Megawati dan Prabowo, mereka berdua tidak pernah ada masalah. Megawati hanya punya masalah dengan SBY dan juga Jokowi, tapi tidak pernah dengan Prabowo. Tentu, Prabowo tidak akan pernah lupa jasa Megawati itu. Sehingga ketika akhirnya Prabowo yang menjadi presiden, tentu dia akan lebih terbuka mengajak Megawati masuk di dalam kabinetnya dibandingkan dengan Surya Paloh dan Caimin. Sebagai catatan ya, sesudah peristiwa runtuhnya dinasti Soeharto di tahun 1998, posisi Prabowo yang menjadi tidak jelas karena dia kabur ke Yordania. Prabowo waktu itu dalam posisi stateless atau tidak punya kewarganegaraan sehingga dia tidak bisa pulang ke Indonesia. Ketika Megawati menjadi presiden Indonesia, Megawati kemudian mengusahakan bagaimana supaya Prabowo bisa kembali ke negerinya dan kembali mendapatkan kewarganegaraan. Oposisi itu posisi terhormat. Justru akan lebih menarik ketika dalam posisi oposisi itu kritikan PDI Perjuangan bisa lebih murni dan punya kepentingan buat rakyat di saat pemerintahan nantinya berpesta pora dengan berbagai macam kepentingan. PDI Perjuangan lebih matang menjadi oposisi daripada bergabung di koalisi yang menjadikan partai itu menjadi gemuk dan lamban. Saya sendiri dan pribadi suka dengan situasi di mana PDI Perjuangan menjadi oposisi. Karena PDI Perjuangan itu punya pengalaman puluhan tahun menjadi oposisi sebelum akhirnya mereka menang dan mengisi pemerintahan di tahun 2014. Semoga PDI Perjuangan tetap menjadi oposisi dan tidak tergoda oleh rangkulan kekuasaan yang menjadikan roda ini tidak lagi ada keseimbangan karena semua berebut kursi di pemerintahan.
relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengusung khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasong khilafah itu. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan